Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Marilah kita bersama-sama memohon pengasihan Allah. Dalam Mazmur 25 ayat 10, pemazmur berkata, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya." Marilah kita mengingat kesetiaan Allah kepada kita dan menilik diri kita dengan merenungkan apakah kita pun setia kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Marilah setiap orang dapat merenungkan apakah kita sudah melaksanakan perintah Tuhan dan menaikkan doa pengakuan dosa pribadi. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia,
Engkau berjanji akan menyelamatkan umat-Mu, dan Engkau pun menanggapinya dengan datang ke dunia, hidup sebagai manusia, menderita sengsara, wafat, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Kristus, Engkau menghendaki agar kami pun setia kepadamu dengan tetap percaya bahwa Engkaulah Mesias, Juru Selamat dan Tuhan kami. Kristus, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, ampunilah kami jika kami tidak setia melakukan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk memegang teguh janji-Mu dan menyatakan janji kesetiaan kami kepadamu dengan tingkah laku yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kasihanilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bagi kita yang senantiasa melaksanakan perintah Tuhan dan senantiasa setia kepada Tuhan, inilah berita anugerah bagi kita yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian rupa mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan membaca, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Baiklah, sebelum itu mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena berkat dan karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu, walaupun secara online, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca firman-Mu, kami dapat merenungkannya, dan pada akhirnya kami juga dapat menggunakannya sebagai pedoman di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Doa ini kami naikkan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius 21, ayat 23 sampai dengan 32. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah iman-iman kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur bahwa pada hari ini kita masih dapat bersama-sama mendengar dan membaca sebagian dari firman Tuhan. Walaupun kita masing-masing berada dalam jarak yang berbeda. Hari ini tema yang telah dipilih untuk Bapak Ibu sekalian adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, bila kita mendengar atau membaca kata ibadah, maka pada umumnya kita menghubungkan kata ini dengan kegiatan ibadah minggu di gereja. Ada ibadah remaja, ibadah pernikahan, ibadah anak-anak, dan ibadah juga dengan ibadah-ibadah lain yang dilakukan di luar gereja, misalnya di rumah. Seperti ibadah persiapan pernikahan, ada ibadah penghiburan, dan sebagainya. Ibadah ini dipandu mengikuti tata ibadah atau liturgi yang disusun sedemikian rupa, sehingga alur jalannya ibadah, pujian-pujian yang dipilih dapat membangun kekhidmatan, penyerahan diri yang sungguh-sungguh, dan kerendahan hati di hadapan Allah sesuai dengan tujuan dari ibadahnya. Beberapa komunitas gereja menggunakan istilah kebaktian untuk acara-acara rohani yang diselenggarakan. Mereka tidak menggunakan kata ibadah, tetapi kebaktian yang dihadiri oleh jemaat. Misalnya kebaktian minggu pagi, kebaktian Paskah, kebaktian syukur, kebaktian penghiburan, dan sebagainya. Dan pertanyaannya, apakah kegiatan ibadah itu dibatasi hanya pada kegiatan-kegiatan yang menghimpun dan menghadirkan jemaat saja? Hanya kegiatan di gereja
dengan tata ibadah yang telah ditentukan. Ketika Tuhan Yesus mengajar di Bait Suci, seperti dalam bacaan kitab hari ini, apakah kegiatan ini dapat dikatakan sebagai ibadah atau bukan? Rasul Paulus berpesan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadikan seluruh hidup kita bermanfaat bagi sesama demi kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang sifatnya jasmani maupun rohani, adalah untuk kemuliaan Allah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan demikian ibadah mempunyai arti yang luas. Ibadah adalah pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah, tidak hanya dalam arti ibadah di gereja, kalau zaman dulu mungkin di bait suci saja, tetapi juga dalam arti pelayanan kepada sesama. Ibadah yang dilakukan di gereja atau berbagai kegiatan ibadah persekutuan lainnya adalah bagian dari ibadah yang luas. Tujuan ibadah Kristen adalah untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Ibadah dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara, seperti berdoa, membaca firman Tuhan, mengikuti kebaktian di gereja, sekolah minggu, retreat, berbuat baik, membantu orang lain, bekerja dengan rajin, bertingkah laku sopan, dan banyak lagi. Karena semua itulah yang dikehendaki Allah dari kita semua. Beberapa penulis Kristen menjabarkan ibadah sebagai berikut. Ibadah merupakan pekerjaan atau keikutsertaan kita dalam pekerjaan Tuhan untuk mengubah dan menyelamatkan dunia demi kemuliaan Tuhan. Tuhan mengajak manusia untuk menjadi rekan dalam pelayanannya demi kehormatan dan kemuliaan namanya. Tokoh lain mengatakan ibadah merupakan pernyataan diri Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus, dan manusia menanggapinya melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis buku lainnya mengatakan ibadah adalah pelayanan kepada Tuhan dan sesama yang dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih, tak terbatas waktu dan tempat ataupun keadaan. Melalui ibadah, kita dapat merefleksikan bahwa Allah benar-benar telah menyatakan diri kepada kita. Dan melalui ibadah itu juga kita menyatakan rasa syukur, pujian, persembahan, dan kesetiaan kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam masa pandemi ini, di mana sebagian besar umat manusia di dunia ini sedang menghadapi berbagai tekanan dan kekhawatiran hidup, ancaman kesehatan dan kesulitan ekonomi, maka kita sebagai orang Kristen dituntut untuk lebih banyak melakukan ibadah dalam arti yang luas. Dalam konteks Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati, kita dituntut untuk senantiasa saling menjaga dan mengingatkan, saling mendoakan dan memperhatikan, serta saling menguatkan dan saling membantu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, marilah bersama-sama segala tempat dan masa kita mengakui pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Setia, dari waktu ke waktu kami mengalami kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami menyaksikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami dan pada bumi tempat kami berpijak. Oleh karena itu, dengan penuh percaya, kami mengangkat doa kami bagi saudari dan saudara kami dan bagi dunia yang Engkau kasihi. Kami berdoa bagi bumi dan alam yang menderita karena ulah manusia. Engkau menciptakan bumi dengan penuh kebaikan untuk merawat kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ajarlah kami untuk juga dapat merawat bumi dan alam ciptaan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang menderita karena kelaparan, kekurangan air bersih, tidak punya tempat tinggal, dan tidak memiliki sarana untuk sekolah. Kami berdoa bagi mereka yang menderita karena konflik antar golongan, perang, dan berbagai tindak kekerasan. Tunjukkanlah kasih dan pemeliharaan-Mu kepada mereka yang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi bangsa dan pemerintah Indonesia di dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Berikanlah hikmat kepada kami semua di negara ini, supaya dapat menjalankan kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan bersama. Mampukanlah kami untuk saling menyemangati, saling menolong, dan bekerja sama memutus rantai penyebaran virus. Tolonglah para ahli dan pemerintah-pemerintah di dunia untuk dapat menyediakan dengan cepat vaksin virus COVID-19. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang merindukan pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Pujiharti, ibunda dari Bapak Bambang Widiatmoko, keluarga Bapak dan Ibu Bambang Herianto, Ibu Endang Christian, Ibu Yulian Mokowago, ibunda dari Ibu Terini Iriani, Bapak Yusuf Sutopo, Bapak Tukimin Tejo Susilo, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Yohana Rustiningsih, Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Silistiani Susanto, Ibu Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumariani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sugino, dan Bapak Wasiman. Topanglah mereka dan keluarga mereka. Karuniakanlah kekuatan iman dan pemulihan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka yang telah Engkau panggil dalam kedamaian abadi. Secara khusus bagi Bapak Nawang Maliawan, kami berdoa bagi mereka yang sedang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Secara khusus bagi keluarga almarhum Bapak Nawang Maliawan. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota GKJ Pangkalan Jati. Nyatakanlah terus kesetiaan dan kasih-Mu kepada kami, ya Allah. Mampukanlah kami juga untuk setia kepadamu. Dalam kehidupan sehari-hari, tolonglah kami untuk dapat menjalankan sabda-Mu. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi, doa keluarga kami. Dengar dan kabulkanlah doa kami ya Allah, sesuai dengan balas kasih-Mu, kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Dengan mengingat sabda Tuhan,
dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 265 bait yang pertama, bukan karena upamu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur pada ibadah kami saat ini, karena Tuhan telah berkenan memberikan kesempatan pada kami untuk mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini, agar dapat kami gunakan untuk pelayanan kami bersama di GKJ Pangkalan Jati di tempat ini. Berkati kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini agar dapat kami salurkan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tetaplah setia menjadi saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.